Maya Santoso, usia 35 tahun, dan jika Anda melihat saya berjalan di trotoar Jakarta yang sibuk, Anda mungkin akan mengira saya hanyalah wanita biasa dengan kehidupan yang sederhana. Rambut saya diikat rapi, gaun kerja saya selalu sopan, dan saya lebih sering tersenyum pada orang asing daripada memamerkan apa yang saya miliki. Tapi di balik penampilan itu, ada rahasia besar yang saya simpan rapat-rapat, bahkan dari orang terdekat dalam hidup saya. Saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara, perusahaan teknologi terbesar di kota ini, yang sahamnya melonjak dan aplikasinya digunakan jutaan orang setiap hari. Dan tidak, saya bukan istri dari pemiliknya, bukan pula anak dari pendiri. Saya adalah otak di balik semua itu, wanita yang membangun kerajaan ini dari sebuah laptop tua di kamar kos sederhana 10 tahun lalu. Mengapa saya menyembunyikan identitas saya? Sederhana. Saya tidak suka sorotan. Saya tidak ingin wajah saya muncul di majalah bisnis atau diundang ke acara gala yang penuh basa-basi. Saya lebih suka duduk di belakang layar, mengatur strategi, memantau laporan keuangan, dan memastikan tim saya menjalankan visi yang saya ciptakan. Di kantor, saya dikenal sebagai Bu Maya, konsultan misterius yang hanya muncul di rapat penting, memberikan saran tajam, lalu menghilang. Hanya segelintir orang tim manajemen rahasia saya yang tahu bahwa saya adalah pemilik sebenarnya. Bahkan suami saya, Farhan Aditya, tidak tahu. Ya, Anda tidak salah dengar. Suami saya sendiri tidak tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja, tempat dia membanggakan jabatannya sebagai manajer pemasaran, adalah milik saya. Farhan dan saya menikah 5 tahun lalu. Dia adalah pria yang menawan saat kami pertama kali bertemu di sebuah acara teknologi. Dia bukan yang paling cerdas di ruangan itu, tapi ada sesuatu dalam caranya tersenyum sorot mata penuh ambisi dan tawa yang hangat yang membuat saya jatuh hati. Dia bilang dia ingin mengubah dunia, dan saya pikir, baiklah, mungkin dia bisa menjadi bagian dari dunia yang saya ciptakan. Saya tidak pernah memberitahunya tentang PT Teknologi Nusantara, karena saya ingin dia mencintai saya apa adanya, bukan karena kekayaan atau kekuasaan saya. Dan selama beberapa tahun, itu berhasil. Kami hidup dalam rumah minimalis di pinggiran Jakarta, cukup nyaman tapi tidak mewah, sesuai keinginan saya untuk tetap low profile. Farhan bekerja di perusahaan saya tanpa tahu bahwa bos besar yang dia kagumi dari kejauhan adalah wanita yang tidur di sisinya setiap malam. Tapi, seperti semua cerita yang terlalu indah, ada retakan yang mulai muncul. Awalnya kecil, hampir tak terlihat. Farhan mulai pulang larut, mengeluh tentang rapat yang tak pernah selesai, atau klien yang katanya menuntut pertemuan malam. Saya tidak curiga pada awalnya. Bagaimanapun, saya tahu betapa sibuknya dunia korporat, terutama di perusahaan saya sendiri. Tapi kemudian, ada hal-hal kecil yang mengganggu. Teleponnya yang selalu dikunci dengan kata sandi baru. Aroma parfum wanita yang samar di kemejanya, yang jelas bukan milik saya. Dan tatapan matanya yang dulu hangat kini sering menghindari saya, seolah dia menyimpan sesuatu. Malam itu, seperti biasa, saya duduk di ruang makan kami yang sederhana, menunggu Farhan pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, dan piring makan malam yang saya siapkan sudah dingin. Saya bukan tipe istri yang suka mengeluh, tapi malam ini terasa berbeda. Ada rasa gelisah yang menggerogoti hati saya, seperti firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya coba hubungi Farhan, tapi panggilan saya masuk ke pesan suara. Mungkin dia masih di kantor, pikir saya, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel saya laporan harian dari tim kepercayaan saya di kantor. Saya buka email itu, dan mata saya langsung tertuju pada satu nama, Caca Larasati. Caca adalah asisten baru di divisi pemasaran, tempat Farhan bekerja. Saya ingat merekrutnya setahun lalu atas rekomendasi Farhan. Dia bilang Caca adalah bintang baru, dengan ide-ide segar dan energi yang luar biasa. Saya percaya padanya saat itu. Lagi pula, saya terlalu sibuk mengelola strategi ekspansi perusahaan ke Asia Tenggara untuk memeriksa setiap detail kecil. Tapi laporan ini membuat saya berhenti sejenak. Caca baru saja dipromosikan menjadi koordinator proyek, sebuah posisi yang seharusnya membutuhkan pengalaman bertahun-tahun. Saya tahu dia cerdas, tapi secepat ini, ada sesuatu yang tidak beres. Saya buka laptop dan masuk ke sistem internal perusahaan, sesuatu yang hanya bisa saya lakukan sebagai pemilik. Saya telusuri catatan rapat divisi pemasaran.
Nama Caca muncul berulang-ulang, selalu dikaitkan dengan Farhan. Disetujui oleh Bapak Farhan Aditya, tulis salah satu dokumen. Direkomendasikan oleh Bapak Farhan untuk proyek prioritas. Jantungan saya mulai berdegup kencang. Bukan karena cemburu belum tapi karena insting bisnis saya mengatakan ada pola yang mencurigakan. Saya tutup laptop, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Jika ada sesuatu yang terjadi, saya akan menemukannya dengan cara saya sendiri. Malam itu, Farhan akhirnya pulang sekitar tengah malam. Saya masih duduk di ruang makan, pura-pura membaca buku. Dia masuk dengan wajah lelah, tapi ada kilau aneh di matanya. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia yang membuatnya bersemangat. Maaf, Mei, rapat panjang. Klien dari Singapura nggak mau kompromi, katanya sambil mencium pipi saya sekilas. Saya tersenyum tipis, tapi pikiran saya sudah berlari jauh. Aroma parfum itu lagi. Bukan milik saya, bukan pula aroma yang biasa digunakan di kantor. Ini manis, mencolok, seperti sesuatu yang dipilih seseorang untuk menarik perhatian. Farhan, kamu baik-baik saja? Tanya saya, berusaha terdengar santai. Dia mengangguk, tapi tidak menatap mata saya. Cuma capek. Aku mandi dulu, ya? Dia berjalan ke kamar mandi, meninggalkan saya dengan pikiran yang kini berputar-putar. Saya bukan wanita yang mudah panik, tapi malam itu, saya tahu sesuatu sedang berubah. Dan saya, Maya Santoso, bukan tipe yang hanya akan duduk diam menunggu badai datang. Saya bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, dan memandang kota Jakarta yang berkilau di kejauhan. Di luar sana, gedung-gedung tinggi berdiri megah, dan salah satunya adalah kantor PT Teknologi Nusantara milik saya. Saya bayangkan Farhan di sana, mungkin bersama Caca, tertawa atau berbisik tentang sesuatu yang dia sembunyikan dari saya. Tapi saya bukan korban. Saya adalah wanita yang membangun kerajaan dari nol, yang tahu cara bermain di dunia yang kejam ini. Jika Farhan atau Caca berpikir mereka bisa mempermainkan saya, mereka akan segera tahu bahwa mereka salah besar. Malam itu, saya buat keputusan. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan gunakan semua sumber daya yang saya miliki, koneksi, data, dan kecerdasan saya untuk mengungkap kebenaran. Dan jika firasat saya benar, jika Farhan dan Caca benar-benar mengkhianati saya, mereka akan menyesal telah menyeberang ke sisi yang salah. Saya tutup jendela, mematikan lampu, dan berjalan ke kamar tidur. Besok adalah hari baru. Dan saya akan mulai menggali rahasia yang mereka pikir bisa mereka sembunyikan. Malam itu, setelah Farhan menghilang ke kamar mandi dengan alasan klise tentang rapat larut, saya duduk di tepi sofa ruang tamu kami, memandang ponsel yang tergeletak di meja. Benda kecil itu tiba-tiba terasa seperti pintu menuju kebenaran yang selama ini disembunyikan dari saya. Saya, Maya Santoso, bukan tipe yang suka mengintip privasi orang lain. Tapi aroma parfum asing di kemeja Farhan dan sorot matanya yang menghindari pandangan saya malam ini membuat sesuatu dalam diri saya bergetar. Bukan hanya rasa cemburu ini lebih dalam. Seperti naluri yang terasah dari tahun-tahun membangun PT Teknologi Nusantara dari nol, naluri yang selalu memperingatkan saya ketika ada ancaman. Saya ambil ponsel saya sendiri dan buka email laporan harian dari tim kepercayaan saya di kantor. Nama Caca Larasati kembali muncul. Kali ini dalam konteks proyek baru yang seharusnya tidak melibatkan asisten tingkat rendah seperti dia. Disetujui untuk memimpin presentasi klien, tulis catatan itu, ditandatangani oleh Farhan Aditya. Jantungan saya sedikit lebih cepat. Saya tahu Farhan punya wewenang untuk merekomendasikan anggota tim, tapi Caca? Dia baru setahun di perusahaan, dan laporan kinerjanya biasa saja saya sudah memeriksanya. Apa yang membuat Farhan begitu yakin padanya? Saya tarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma soal pekerjaan, pikir saya, tapi suara kecil di kepala saya berbisik sebaliknya. Saya ingat wajah Caca saat wawancara setahun lalu. Rambut panjangnya yang selalu digerai, senyumnya yang terlalu manis, dan caranya berbicara dengan penuh percaya diri meski resumenya biasa-biasa saja. Farhan yang bersikeras merekrutnya, mengatakan dia punya potensi besar. Saya setuju saat itu, bukan karena terkesan, tapi karena saya percaya pada penilaian Farhan. Sekarang, keputusan itu terasa seperti kesalahan pertama saya. Pagi berikutnya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Farhan masih tertidur.
Wajahnya tampak damai di bantal. Tapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Kata sandi baru, pikir saya, mengingat betapa sering dia menggantinya akhir-akhir ini. Saya bukan tipe yang suka menyelinap. Tapi saya juga bukan wanita yang akan membiarkan dirinya dibodohi. Saya tinggalkan kamar dan putuskan untuk memulai penyelidikan saya sendiri dengan cara saya. Di kantor kecil saya di rumah, yang Farhan pikir cuma ruang hobi, tempat saya mengerjakan konsultasi freelance. Saya nyalakan laptop dan masuk ke sistem internal PT Teknologi Nusantara. Sebagai pemilik, saya punya akses ke semua data email karyawan, log kehadiran, bahkan rekaman CCTV di area umum kantor. Saya mulai dengan email Farhan. Saya tahu ini melanggar privasi, tapi jika dia menyimpan rahasia, saya berhak tahu. Pencarian sederhana dengan kata kunci, Caca, menghasilkan puluhan email. Kebanyakan tentang pekerjaan, tapi ada beberapa yang terasa salah. Satu email dari Caca, dikirim jam 11 malam 2 hari lalu. Berbunyi, terima kasih atas dukungannya, Pak Farhan. Aku nggak akan mengecewakanmu. Besok kita bahas lagi di kafe biasa, ya? Kafe biasa? Jantungan saya kembali berdegup kencang. Farhan tidak pernah menyebutkan pertemuan di kafe dengan Caca, apalagi di luar jam kerja. Saya beralih ke log kehadiran. Caca sering keluar kantor bersamaan dengan Farhan, terutama pada jam-jam sore menjelang malam. Saya buka rekaman CCTV dari lobi kantor, memilih tanggal yang sama dengan email itu. Di sana mereka, berjalan berdampingan, Farhan tertawa lepas sementara Caca menyentuh lengannya dengan santai. Gerakan kecil itu terasa seperti pisau yang menusuk hati saya. Saya pause video, menatap wajah Caca di layar. Dia cantik. Saya akui, dengan pesona yang sulit diabaikan. Tapi ada sesuatu di matanya ambisi yang dingin. Seperti dia tahu persis apa yang dia lakukan. Saya tutup laptop, mencoba menenangkan diri. Belum ada bukti nyata, pikir saya. Mungkin mereka hanya dekat sebagai rekan kerja. Tapi aroma parfum itu, email larut malam, dan tawa Farhan di video itu terus menghantui saya. Saya putuskan untuk tidak konfrontasi Farhan dulu. Saya perlu lebih banyak informasi, dan saya tahu cara mendapatkannya. Saya hubungi Bima Sakti, pengacara sekaligus teman lama saya yang tahu rahasia saya sebagai pemilik perusahaan. Bima bukan hanya pengacara cerdas. Dia juga punya koneksi untuk menyelidiki hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Maya, apa kabar? Sudah lama nggak dengar kabar darimu. Suara Bima hangat di telepon. Bima, aku butuh bantuan. Ini soal Farhan. Jawab saya, berusaha menjaga suara tetap stabil, ada jeda di ujung telepon. Apa yang dia lakukan? Tanya Bima, nadanya berubah serius. Aku nggak yakin, tapi aku perlu tahu. Bisa kamu bantu lacak aktivitas seseorang? Diskret, tentu saja. Kirim detailnya. Aku akan urus, katanya tanpa ragu. Saya kirim nama Caca Larasati dan beberapa informasi dasar. Bima menyanggupi untuk memeriksa aktivitas Caca dan Farhan di luar kantor, termasuk kemungkinan pertemuan di kafe yang disebutkan. Saya juga minta dia mengecek latar belakang Caca lebih dalam siapa tahu ada sesuatu yang terlewat saat perekrutan. Setelah telepon ditutup, saya merasa sedikit lebih tenang, tapi juga gelisah. Bagian dari diri saya ingin percaya bahwa Farhan tidak akan mengkhianati saya, tapi bagian lain yang telah bertahan di dunia bisnis penuh intrik tahu bahwa kebenaran seringkali lebih pahit dari harapan. Hari itu, saya putuskan untuk pergi ke kantor. Sesuatu yang jarang saya lakukan secara terbuka. Saya biasanya bekerja dari belakang layar, menghadiri rapat melalui video call atau menyamar sebagai konsultan. Tapi kali ini, saya ingin melihat sendiri dinamika di lapangan. Saya kenakan blazer sederhana, kacamata berbingkai tipis, dan datang sebagai Bu Maya, konsultan strategi. Saat melangkah ke lobi PT Teknologi Nusantara, saya merasakan getaran familiar gedung ini adalah karya saya. Setiap sudutnya dirancang sesuai visi saya. Tapi hari ini, saya tidak datang untuk merayakan. Saya datang untuk mengamati. Di lantai pemasaran, saya melihat Farhan di mejanya, sibuk dengan laptop. Dia tidak menyadari kehadiran saya, yang justru memberi saya kesempatan untuk mengamati. Caca ada di ruangan sebelah, berbicara dengan beberapa rekan kerja. Dia mengenakan gaun ketat yang sedikit terlalu mencolok untuk suasana kantor, dan caranya tersenyum pada semua orang terasa terlalu manis.
Saya perhatikan bagaimana dia sesekali melirik arah Farhan. Dan sekali, saya yakin saya melihat Farhan membalas dengan senyum kecil. Itu cukup untuk membuat darah saya mendidih. Tapi saya tahan diri. Saya bukan tipe yang membuat keributan di depan umum. Saya lebih suka menyusun rencana. Saat makan siang, saya duduk di kantin karyawan, tempat yang jarang saya kunjungi. Beberapa karyawan menyapa saya, mengira saya hanya konsultan biasa. Saya dengar bisik-bisik tentang Caca, bagaimana dia selalu dekat dengan Farhan. Bagaimana dia tiba-tiba naik jabatan meski kinerjanya biasa saja. Dia pasti punya backing kuat, kata seorang karyawan dengan nada sinis. Saya hanya tersenyum tipis, menyimpan informasi itu di kepala. Malam itu, Farhan pulang lebih awal dari biasanya, tapi suasana di rumah tetap tegang. Dia mencoba bersikap normal, bercerita tentang klien fiktif yang membuatnya stres. Saya mendengarkan, tapi pikiran saya di tempat lain. Saya bayangkan Caca, dengan senyum liciknya, dan Farhan, dengan rahasianya. Saya tahu saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika mereka benar-benar menyimpan sesuatu, saya akan menemukannya. Dan ketika saatnya tiba, saya akan memastikan mereka tahu bahwa Maya Santoso bukan wanita yang bisa diremehkan. Apa yang akan saya temukan tentang Farhan dan Caca? Apakah ini hanya kecurigaan berlebihan? Atau awal dari pengkhianatan yang akan mengguncang hidup saya? Satu hal pasti, rahasia saya sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara akan menjadi kunci untuk mengungkap semuanya. Dan saya tidak sabar untuk melihat wajah mereka ketika kebenaran terbuka. Hari-hari setelah kunjungan saya ke kantor terasa seperti berjalan di tepi jurang. Setiap kata yang keluar dari mulut Farhan Aditya, setiap senyum kecil yang dia lemparkan untuk menutupi ketidaknyamanannya, terasa seperti jarum yang menusuk hati saya. Saya, Maya Santoso, pemilik rahasia PT Teknologi Nusantara, terbiasa menghadapi intrik bisnis dan negosiasi keras, tapi ini berbeda. Ini bukan soal kontrak jutaan dolar atau strategi ekspansi pasar. Ini tentang hati saya, tentang pernikahan yang saya pikir akan bertahan selamanya, dan tentang kecurigaan yang kini menggerogoti saya seperti racun. Nama Caca Larasati terus bergema di pikiran saya, seperti lagu yang tak bisa saya hentikan. Pagi itu, saya bangun dengan perasaan berat. Farhan sudah pergi ke kantor lebih awal, meninggalkan secarik catatan di meja dapur. Ada meeting pagi. Pulang agak malam. Jangan tunggu aku, Mei. Catatan itu seharusnya terasa biasa, tapi entah kenapa, tulisan tangannya yang rapi justru membuat saya merinding. Saya pegang secangkir kopi panas, menatap keluar jendela rumah kami di pinggiran Jakarta, dan berpikir, berapa lama lagi saya bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Aroma parfum asing itu, email larut malam, dan tawa Farhan bersama Caca di rekaman CCTV terus menghantui saya. Saya tahu saya harus bertindak, tapi saya juga tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semua yang saya miliki, atau lebih tepatnya, semua yang saya pikir saya miliki. Di rumah, suasana semakin dingin. Farhan yang dulu selalu punya cerita lucu tentang klien atau lelucon ringan tentang hari kerjanya kini berubah. Dia masih berbicara, tapi kata-katanya terasa kosong, seperti dia hanya mengisi keheningan. Malam sebelumnya, saat kami makan malam bersama, sesuatu yang kini jarang terjadi, dia menghabiskan sebagian besar waktu menatap ponselnya. Kerjaan, Mei, katanya tanpa diminta, seolah tahu saya memperhatikan. Saya hanya mengangguk, tapi di dalam hati, saya mencatat setiap gerakannya. Saat dia bangun untuk mengambil air, saya lihat sekilas notifikasi di layar ponselnya yang lupa dia kunci. Nama, Caca, muncul, diikuti dengan emotikon hati. Jantungan saya berhenti sejenak, tapi saya tahan diri untuk tidak bereaksi. Saya bukan wanita yang akan meledak di depan meja makan. Saya adalah Maya Santoso, dan saya akan menangani ini dengan kepala dingin. Farhan, kamu akhir-akhir ini kelihatan stres, kata saya, mencoba membuka percakapan. Ada apa di kantor? Proyek baru? Saya sengaja memancing, ingin melihat reaksinya. Dia menoleh, tapi matanya tidak bertemu dengan mata saya. Biasa aja, Mei. Cuma klien yang rewel. Kamu nggak perlu khawatir. Jawabannya terlalu cepat, terlalu terlatih. Saya tersenyum tipis, tapi di dalam, saya tahu dia menyembunyikan sesuatu. Kalau butuh curhat, aku ada. Loh, tambah saya. Sengaja menekankan kata, curhat,
untuk melihat apakah dia akan goyah. Dia hanya mengangguk, lalu buru-buru mengganti topik. Ngomong-ngomong, besok aku harus ke Bandung buat meeting. Mungkin nginep 1 malam. Bandung? Tanya saya, alis saya terangkat. Klien yang sama. Iya, yang dari Singapura. Mereka buka cabang di sana. Jawabnya, tapi suaranya sedikit bergetar. Saya tahu dia berbohong. Saya punya akses ke jadwal semua proyek di PT Teknologi Nusantara, dan tidak ada klien dari Singapura yang punya rencana meeting di Bandung. Tapi saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya tersenyum dan berkata, hati-hati di jalan, ya. Di dalam hati, saya sudah memutuskan untuk menghubungi Bima Sakti lagi. Bima, pengacara sekaligus teman lama saya, adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia saya sebagai pemilik perusahaan. Dia juga satu-satunya yang saya percaya untuk menangani situasi seperti ini. Saya telepon dia sore itu, saat Farhan sudah pergi ke rapat, entah kemana. Bima, aku butuh kamu cek sesuatu lagi, kata saya tanpa basa-basi. Farhan bilang dia ke Bandung besok untuk meeting. Aku nggak percaya. Bisa kamu lacak kemana dia sebenarnya pergi? Bima menghela napas di ujung telepon. Maya, kamu yakin mau masuk lubang kelinci ini? Kalau ternyata benar, kamu siap? Saya nggak punya pilihan. Bima, saya harus tahu. Jawab saya. Suara saya tegas meski hati saya bergetar. Baiklah, kirim detailnya. Aku akan atur seseorang untuk mengikuti dia. Dan Maya, apapun yang kita temukan, kamu kuat, oke? Jangan lupa siapa kamu. Saya tersenyum kecil mendengar kata-katanya. Saya Maya Santoso. Bima, saya nggak akan patah. Setelah telepon ditutup, saya buka laptop dan masuk lagi ke sistem internal perusahaan. Kali ini, saya fokus pada aktivitas Caca Larasati. Saya temukan bahwa dia juga mengajukan cuti untuk besok, dengan alasan urusan keluarga. Kebetulan yang terlalu mencurigakan. Saya cek jadwalnya lebih lanjut dan temukan bahwa Caca sering mengajukan izin di hari yang sama dengan perjalanan dinas Farhan. Pola ini bukan kebetulan. Saya simpan semua data itu, menyiapkannya untuk Bima. Jika Farhan dan Caca benar-benar pergi bersama ke Bandung, orang tahu kemana saya akan tahu. Malam itu, Farhan pulang lebih larut dari biasanya. Saya sudah di kamar, berpura-pura membaca buku, tapi pikiran saya sibuk menyusun rencana. Dia masuk dengan wajah lelah, tapi ada kilau di matanya yang tidak bisa dia sembunyikan. Besok aku berangkat pagi, Mei. Jangan khawatir. Aku cuma sehari, katanya sambil membuka koper kecil untuk mengemas pakaian. Saya perhatikan apa yang dia bawa, bukan hanya kemeja formal, tapi juga kaos kasual dan celana jeans pakaian yang tidak cocok untuk meeting klien. Saya tahan diri untuk tidak bertanya, tapi setiap detil kecil itu seperti potongan puzzle yang semakin jelas. Farhan, kamu yakin gak mau aku antar ke bandara? Tanya saya, sengaja menguji reaksinya. Dia terlihat kaget sejenak. Lalu tertawa kecil. Nggak perlu, Mei. Aku naik taksi aja. Lagi pula, kamu kan sibuk dengan kerjaan konsultasimu. Kata, konsultasi. Itu dia ucapkan dengan nada yang sedikit meremehkan. Sesuatu yang mulai sering saya dengar akhir-akhir ini. Dulu, Farhan selalu mendukung pekerjaan sampingan saya, tapi sekarang, dia seolah menganggapnya tidak penting. Jika saja dia tahu bahwa konsultasi itu adalah saya mengelola perusahaan tempat dia bekerja. Saya hanya mengangguk, lalu berbalik ke buku saya. Tapi di dalam hati, saya berjanji pada diri sendiri. Besok, saya akan mulai menggali lebih dalam. Saya bukan hanya istri yang cemburu. Saya adalah wanita yang membangun PT Teknologi Nusantara dari nol, yang tahu cara membaca pola, mendeteksi kebohongan, dan menghadapi musuh. Jika Farhan dan Caca berpikir mereka bisa mempermainkan saya, mereka akan segera belajar bahwa mereka salah besar. Pagi berikutnya, Farhan berangkat sebelum matahari terbit. Saya dengar suara pintu depan tertutup pelan, dan mobilnya melaju menjauh. Saya tidak tidur lagi setelah itu. Saya duduk di meja kerja saya, menunggu kabar dari Bima. Di luar, Jakarta mulai bangun, tapi di dalam rumah ini, ketegangan semakin memuncak. Saya buka ponsel dan lihat pesan dari Bima, tim sudah bergerak. Aku akan kabari secepatnya. Saya tarik napas dalam-dalam,
menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Farhan tersenyum lebar di foto itu. Tapi sekarang, saya bertanya-tanya, apakah senyum itu pernah tulus? Apa yang akan Bima temukan di Bandung? Apakah Farhan dan Caca benar-benar bersama? Atau ini hanya paranoia saya? Dan jika kecurigaan saya benar, apa yang akan saya lakukan dengan rahasia saya sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara? Satu hal yang pasti, saya tidak akan membiarkan siapapun bahkan suami saya sendiri meremehkan saya. Kebenaran semakin dekat, dan saya siap menghadapinya, apapun konsekuensinya. Hari itu terasa seperti menunggu vonis. Saya, Maya Santoso, duduk di ruang kerja kecil saya di rumah, menatap layar ponsel yang tak kunjung berbunyi. Jakarta di luar jendela mulai ramai dengan klakson dan hiruk-pikuk pagi, tapi di dalam hati saya, ada keheningan yang mencekam. Saya tahu Bima Sakti, pengacara sekaligus teman lama saya, sedang bekerja untuk melacak keberadaan Farhan Aditya di Bandung. Orang tahu kemana dia sebenarnya pergi. Kecurigaan saya terhadap Caca Larasati dan Farhan semakin kuat, seperti bara yang perlahan membakar habis kepercayaan saya pada pernikahan ini. Tapi saya bukan wanita yang akan tenggelam dalam emosi. Saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara, dan jika ada satu hal yang saya pelajari dari dunia bisnis, itu adalah, kebenaran selalu menemukan jalannya, asalkan kamu tahu di mana mencarinya. Pagi itu, saya coba sibukkan diri dengan pekerjaan. Saya buka laptop dan masuk ke sistem internal perusahaan, memeriksa laporan proyek terbaru untuk mengalihkan pikiran. Tapi setiap kali saya melihat nama Farhan atau Caca di dokumen, jantungan saya berdegup kencang. Saya temukan email lain dari Caca ke Farhan, dikirim semalam. Jangan lupa bawa jaket, di Bandung dingin. Aku udah nggak sabar. Emotikon ciuman itu seperti tamparan di wajah. Saya tutup laptop, menarik napas dalam-dalam, dan ingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Bukti kecil ini belum cukup. Saya butuh sesuatu yang tak terbantahkan, dan saya percaya Bima akan memberikannya. Sekitar pukul 11 siang, ponsel saya akhirnya berbunyi. Pesan dari Bima, Maya, aku punya sesuatu. Bisa telepon sekarang? Jantungan saya melonjak, tapi saya tahan diri untuk tidak terburu-buru. Saya pindah ke sofa di ruang tamu, menutup pintu, dan menekan tombol panggil. Bima, apa yang kamu temukan? Tanya saya. Suara saya berusaha stabil meski jantungan saya seperti drum yang dipukul keras. Maya, kamu duduk, kan? Kata Bima. Nadanya penuh kehati-hatian. Aku nggak mau kamu kaget. Langsung aja, Bima. Aku kuat, jawab saya, meski perut saya terasa mual. Bima menghela napas. Timku mengikuti Farhan pagi ini. Dia nggak ke bandara, Maya. Dia naik mobil ke Bandung, dan dia nggak sendirian. Caca Larasati ada di kursi penumpang. Saya merasa dunia sejenak berhenti berputar. Saya tahu ini mungkin. Tapi mendengarnya langsung dari Bima membuatnya terasa nyata. Mereka check-in di sebuah villa di daerah Lembang. Lanjut Bima. Aku punya foto. Maya, kamu mau lihat? Saya diam sejenak. Sebagian dari diri saya ingin menolak. Ingin tetap percaya bahwa Farhan tidak akan sejauh ini. Tapi bagian lain yang telah membangun kerajaan teknologi dari nol tahu bahwa saya tidak bisa lari dari kebenaran. Kirim, kata saya akhirnya. Suara saya datar. Beberapa detik kemudian, ponsel saya bergetar. Saya buka pesan dari Bima, dan di sana, dalam warna yang terlalu tajam untuk diabaikan, adalah foto Farhan dan Caca. Mereka berjalan berdekatan menuju sebuah villa, tangan Farhan melingkar di pinggang Caca, sementara Caca tersenyum lebar, kepalanya bersandar di bahu Farhan. Ada foto lain, mereka berpelukan di depan mobil, Caca mencium pipi Farhan dengan penuh percaya diri. Saya taruh ponsel di meja. Tangan saya gemetar. Bukan karena sedih meski rasa sakit itu ada. Seperti pisau tumpul yang mencabik hati saya. Tapi lebih dari itu, saya merasa marah. Marah pada Farhan karena mengkhianati saya. Marah pada Caca karena berani masuk ke hidup saya. Dan marah pada diri sendiri karena terlalu lama mempercayai kebohongan. Saya tutup mata, menghitung sampai 10, dan ingatkan diri sendiri. Saya bukan korban. Saya adalah Maya Santoso, wanita yang membangun PT Teknologi Nusantara dari mimpi menjadi kenyataan. Dan saya tidak akan membiarkan dua orang ini menghancurkan saya. Bima, apa lagi yang kamu tahu? Tanya saya, suara saya kini lebih tegas.
Villa itu atas nama Farhan, dibayar dengan kartu kredit perusahaan, jawab Bima. Dan Maya, ini bukan pertama kalinya. Timku cek riwayat transaksi Farhan. Dia sering pakai dana perusahaan untuk perjalanan dinas yang gak ada di jadwal resmi. Selalu bareng Caca. Dana perusahaan? Ulang saya. Kemarahan saya membubung. Farhan tidak hanya mengkhianati saya sebagai istri, tapi juga sebagai pemilik perusahaan yang memberinya jabatan. Kirim semua buktinya, Bima. Dan cari tahu lebih banyak tentang Caca. Aku mau tahu segalanya. Sudah kulakukan, kata Bima. Caca punya riwayat yang menarik. Dia pernah dipecat dari perusahaan sebelumnya karena tuduhan manipulasi data untuk promosi. Aku masih gali lebih dalam, tapi sepertinya dia pakai pesonanya untuk naik jabatan di tempatmu. Terima kasih, Bima. Aku akan urus ini dari sini, kata saya, lalu menutup telepon. Saya duduk di sofa, menatap foto-foto itu lagi. Setiap detil terasa seperti pukulan. Senyum Caca yang penuh kemenangan, tangan Farhan yang begitu nyaman di pinggangnya. Tapi di tengah kemarahan, ada sesuatu yang lain yang tumbuh dalam diri saya. Tekad. Saya bukan wanita yang akan menangis di sudut dan membiarkan dunia menginjak saya. Saya punya kekuatan, sumber daya, dan yang terpenting rahasia sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara. Farhan dan Caca mungkin berpikir mereka bisa bermain-main di belakang saya, tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Saya buka laptop lagi dan mulai menyusun rencana. Langkah pertama, mengumpulkan lebih banyak bukti. Saya masuk ke sistem keuangan perusahaan dan telusuri transaksi yang Bima sebutkan. Benar saja, ada beberapa pengeluaran yang tidak wajar, makan malam mewah, hotel, bahkan tiket pesawat yang tidak terkait proyek resmi. Semuanya atas nama Farhan, dan beberapa kali, Caca tercatat sebagai pendamping. Saya simpan semua data itu dalam folder terenkripsi, menamainya kebenaran. Langkah kedua, saya hubungi Anita Sari, salah satu manajer senior di PT Teknologi Nusantara yang tahu rahasia saya. Anita adalah wanita tangguh yang selalu setia pada visi perusahaan. Anita, aku butuh kamu pantau divisi pemasaran lebih ketat, kata saya dalam telepon singkat. Fokus pada Farhan dan Caca. Catat setiap langkah mereka di kantor. Apa yang terjadi, Bu Maya? Tanya Anita, nadanya penuh kekhawatiran. Cuma urusan internal. Aku percaya kamu bisa handle ini diam-diam. Jawab saya, tidak ingin membocorkan terlalu banyak. Anita mengangguk melalui telepon, dan saya tahu dia akan menjalankan tugas itu dengan sempurna. Malam itu, Farhan pulang dari Bandung dengan wajah ceria, seolah tidak ada yang salah. Meeting berjalan lancar, Mei, katanya sambil mencium kening saya. Saya tersenyum, tapi di dalam hati, saya membayangkan foto-foto itu. Baguslah, jawab saya. Suara saya terdengar normal meski badai berkecamuk di dalam. Kamu capek? Mau aku buatkan teh? Dia menggeleng, lalu buru-buru ke kamar mandi. Saya perhatikan ponselnya yang ditinggalkan di meja. Sekilas, saya lihat notifikasi baru dari Caca. Terima kasih untuk hari ini. Kapan lagi? Saya tahan diri untuk tidak menghancurkan ponsel itu. Sebaliknya, saya ambil ponsel saya sendiri dan kirim pesan ke Bima. Lanjutkan penyelidikan. Aku mau tahu semua rencana mereka. Saat Farhan keluar dari kamar mandi, saya sudah kembali ke sofa, berpura-pura membaca. Dia duduk di sebelah saya, mencoba memulai percakapan ringan, tapi saya bisa merasakan kebohongannya di setiap kata. Saya tersenyum, tapi di dalam hati, saya berjanji, ini baru permulaan. Saya akan mengumpulkan semua bukti, dan ketika waktunya tiba, saya akan membuat Farhan dan Caca menyesal telah meremehkan saya. Apa yang akan terjadi ketika saya menghadapi mereka? Bagaimana Caca, dengan ambisinya yang licik, akan bereaksi saat tahu saya bukan hanya istri Farhan? Dan akankah Farhan menyadari kesalahannya sebelum semuanya terlambat? Satu hal yang pasti, rahasia saya sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara akan menjadi senjata terbesar saya, dan saya tidak sabar untuk melihat wajah mereka ketika kebenaran terungkap. Hari itu dimulai dengan langit Jakarta yang kelabu, seolah alam tahu badai sedang mengintai dalam hidup saya. Saya, Maya Santoso, berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajah saya yang tetap tenang meski hati saya bergolak. Foto-foto Farhan Aditya dan Caca Larasati di Villa Lembang,
yang dikirim Bima Sakti kemarin, masih terpampang jelas di pikiran saya. Tangan Farhan di pinggang Caca, ciuman di pipi, senyum kemenangan Caca semuanya seperti pisau yang terus mencabik. Tapi saya bukan wanita yang akan menangis di sudut. Saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara, dan hari ini, saya memutuskan untuk menghadapi Farhan langsung di kantor. Saya ingin melihat matanya, mendengar alasan dari mulutnya sendiri, sebelum saya menentukan langkah berikutnya. Namun, apa yang terjadi di depan gedung perusahaan itu jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Dan itu menjadi titik balik yang tak akan pernah saya lupakan. Pagi itu, saya kenakan blazer biru tua yang sederhana, kacamata berbingkai tipis, dan tas tangan yang biasa saya bawa saat menyamar sebagai Bu Maya, konsultan strategi. Saya sengaja memilih penampilan yang tidak mencolok, saya tidak ingin menarik perhatian. Belum saat ini. Di dalam tas, saya bawa salinan bukti dari Bima, foto-foto, laporan transaksi perusahaan yang disalahgunakan Farhan, dan catatan tentang promosi Caca yang tidak wajar. Saya belum tahu apa yang akan saya katakan, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan pulang tanpa jawaban. Saat mobil saya mendekati gedung PT Teknologi Nusantara, jantungan saya berdegup kencang. Gedung kaca yang menjulang itu adalah simbol kerja keras saya selama 10 tahun. Namun hari ini, ia terasa seperti medan perang. Saya parkir di area tamu, bukan tempat parkir eksekutif yang biasa saya gunakan secara rahasia, dan melangkah menuju pintu masuk utama. Lobi ramai seperti biasa, karyawan berlalu lalang, beberapa menyapa saya dengan anggukan sopan, mengira saya hanya konsultan biasa. Saya menuju lift, berniat ke lantai pemasaran tempat Farhan bekerja. Tapi sebelum saya mencapai pintu lift, saya mendengar suara yang membuat darah saya mendidih. Maya. Suara itu bukan milik Farhan. Itu suara wanita, tinggi dan penuh ejekan. Saya berbalik, dan di sana berdiri Caca Larasati, mengenakan gaun merah ketat yang terlalu mencolok untuk suasana kantor. Rambut panjangnya digerai, dan senyumnya penuh percaya diri. Tapi ada sesuatu di matanya, kebencian yang terselubung. Di belakangnya, saya lihat Farhan, berdiri dengan wajah kaget, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue. "Ngapain kamu di sini?" tanya Caca. Nadanya merendahkan, seolah saya adalah pengganggu yang tidak diundang. Saya tarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk membalas dengan kemarahan. "Saya mau ketemu Farhan," jawab saya. Suara saya tetap tenang, tapi tatapan saya tajam. Saya lihat Farhan menggeser posisinya, seolah ingin kabur dari situasi ini. Tapi Caca tidak mundur. Dia melangkah mendekati saya, tangan disilangkan di dada, dan senyumnya semakin lebar, seperti predator yang merasa menang. "Farhan sibuk, Maya," katanya, menyebut nama saya dengan nada yang penuh penghinaan. "Kamu nggak punya urusan di sini. Pulang aja, ngurusin dapur atau apa gitu." Kata-katanya seperti cambuk, tapi yang membuat saya terpaku adalah tindakan selanjutnya. Caca meludahi kaki saya, tepat di depan pintu masuk kantor, di mana beberapa karyawan lain mulai memperhatikan. Ludah itu mengenai sepatu saya, dan tawa kecilnya menggema di telinga saya seperti sirene. "Kamu cuma istri kampungan yang gak tahu apa-apa." Lanjutnya, suaranya cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di lobi. "Farhan gak butuh kamu di sini. Pergi aja." Waktu sejenak terhenti. Saya menatap Caca, lalu ke Farhan, yang hanya berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak membela saya. Dia tidak menghentikan Caca. Dia hanya diam, seperti penutup yang menegaskan pengkhianatannya. Rasa sakit di dada saya berganti menjadi kemarahan yang dingin, seperti lahar yang mengeras menjadi batu. Saya bisa saja mengungkap identitas saya saat itu juga, bahwa saya adalah pemilik gedung ini, perusahaan ini, dan bahwa Caca hanyalah pion kecil yang saya rekrut atas rekomendasi Farhan. Tapi saya tahan diri. "Ini bukan waktunya." "Belum." "Caca," kata saya, suara saya rendah tapi penuh tekanan, "kamu yakin mau main seperti ini?" Dia tertawa, seolah saya baru saja menceritakan lelucon. "Main? Maya, kamu nggak di levelku. Farhan butuh wanita yang bisa berdiri di sisinya, bukan yang cuma bisa masak di rumah." Dia melangkah lebih dekat, hampir menyenggol saya, dan bisik, "Lebih baik kamu mundur sekarang, sebelum semuanya jadi lebih memalukan." Saya tatap matanya, dan untuk sesaat, saya melihatnya. Ambisi telanjang, kepercayaan diri yang rapuh,
dan keyakinan bahwa dia telah menang. Saya bisa saja menghancurkannya di tempat, tapi saya memilih mundur selangkah. Kita lihat saja, Caca, kata saya, lalu berbalik menuju pintu keluar. Saya dengar tawa Caca di belakang saya, diikuti bisik-bisik karyawan yang menyaksikan adegan itu. Farhan tetap diam, dan itu lebih menyakitkan daripada ludah Caca. Di dalam mobil, tangan saya gemetar saat memegang kemudi. Saya tidak menangis, saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Sebaliknya, saya tarik napas dalam-dalam dan hubungi Bima. Bima, aku baru saja dari kantor, kata saya. Suara saya bergetar tapi tegas. Caca menghina saya di depan semua orang. Farhan cuma diam. Aku mau kamu siapkan dokumen hukum. Semua bukti yang kita punya, aku mau siap digunakan. Maya, kamu baik-baik saja? Tanya Bima, nadanya penuh kekhawatiran. Saya bukan korban, Bima. Saya Maya Santoso. Dan mereka akan menyesal. Saya pulang ke rumah, tapi pikiran saya tidak pernah meninggalkan lobi kantor itu. Ludah Caca, kata-katanya yang merendahkan, dan diamnya Farhan terus berputar di kepala saya. Saya duduk di ruang kerja, membuka folder kebenaran di laptop. Foto-foto, transaksi, email semuanya ada di sana. Seperti amunisi yang siap ditembakkan. Tapi saya tahu saya butuh lebih dari sekadar bukti. Saya butuh momen yang tepat. Saat di mana saya bisa menghancurkan ilusi mereka tanpa ampun. Saya hubungi Anita Sari, manajer senior yang tahu rahasia saya. Anita, aku mau rapat darurat diadakan minggu depan. Semua manajer dan tim pemasaran hadir. Pastikan Farhan dan Caca ada di sana. Bu Maya, apa yang sedang terjadi? Tanya Anita. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Cuma urusan internal. Kamu akan tahu nanti. Jawab saya, tidak ingin membocorkan rencana saya. Anita setuju, dan saya bisa merasakan kepercayaannya pada saya, sesuatu yang membuat saya merasa sedikit lebih kuat. Malam itu, Farhan pulang dengan wajah penuh penyesalan. Mei, tentang tadi di kantor, katanya, tapi saya angkat tangan, menghentikannya. Jangan, Farhan, kata saya, suara saya dingin. Aku nggak mau dengar alasanmu sekarang. Dia terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Tapi saya tahu dia tidak akan mendorong lebih jauh. Saya masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan kemarahan saya membara dalam diam. Di dalam hati, saya berjanji, Caca dan Farhan mungkin berpikir mereka telah mempermalukan saya, tapi mereka tidak tahu bahwa saya memegang kartu as. Saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara, dan minggu depan, di rapat itu, saya akan mulai membuka tabir rahasia saya. Mereka akan belajar bahwa meremehkan Maya Santoso adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Apa yang akan terjadi di rapat darurat itu? Penghinaan di depan pintu masuk PT Teknologi Nusantara masih terasa seperti luka terbuka di hati saya. Ludah Caca Larasati di sepatu saya, kata-katanya yang merendahkan, dan diamnya Farhan Aditya yang seperti pengkhianatan terakhir, terus berputar di pikiran saya. Tapi saya, Maya Santoso, bukan wanita yang akan tenggelam dalam air mata atau kemarahan yang membabi buta. Saya adalah pemilik perusahaan teknologi terbesar di Jakarta, dan jika ada satu hal yang saya pelajari dari tahun-tahun membangun kerajaan ini, itu adalah balas dendam terbaik disajikan dengan dingin, penuh perhitungan, dan tak terbantahkan. Malam itu, setelah mengunci pintu kamar dan meninggalkan Farhan dengan kebingungannya, saya duduk di ruang kerja kecil saya, siap menyusun rencana yang akan membuat mereka menyesal telah meremehkan saya. Ruang kerja saya di rumah adalah tempat suci saya. Farhan mengira ini hanya sudut hobi, tempat saya mengerjakan proyek konsultasi kecil-kecilan, tapi disinilah saya mengendalikan PT Teknologi Nusantara dari balik layar. Dindingnya sederhana, hanya dihiasi foto pernikahan kami yang kini terasa seperti lelucon pahit, dan meja kayu tua yang menemani saya sejak awal membangun perusahaan. Saya nyalakan laptop, membuka folder kebenaran yang berisi semua bukti yang telah saya kumpulkan. Foto Farhan dan Caca di Villa Lembang, transaksi perusahaan yang disalahgunakan, email-email genit mereka, dan laporan dari Anita Sari tentang aktivitas Caca di kantor. Setiap dokumen adalah amunisi, dan saya tahu cara menggunakannya. Saya tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Kemarahan saya terhadap Caca dan Farhan membara, tapi saya tidak akan membiarkannya mengaburkan logika saya. Saya hubungi Bima Sakti,
Pengacara sekaligus teman lama yang tahu rahasia saya sebagai pemilik perusahaan. Telepon berdering 2 kali sebelum dia menjawab. Maya, kamu baik-baik saja setelah kejadian tadi? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Bima, saya nggak pernah lebih baik. Jawab saya, meski nada saya sedikit gemetar. Saya mau kamu siapkan dokumen hukum. Aku akan ungkap identitas saya di rapat darurat minggu depan, dan aku mau semua bukti pengkhianatan Farhan dan Caca tersaji rapi. Bisakah kamu urus itu? Ada jeda singkat. Maya, ini langkah besar. Kalau kamu ungkap bahwa kamu pemilik perusahaan, nggak ada jalan kembali. Kamu yakin? Saya nggak cuma yakin, Bima. Saya sudah muak bersembunyi. Mereka pikir bisa mempermalukan saya di depan kantor saya sendiri? Mereka akan tahu siapa saya sebenarnya. Bima setuju untuk menyiapkan dokumen hukum, termasuk laporan resmi tentang penyalahgunaan dana perusahaan oleh Farhan dan bukti bahwa promosi Caca tidak berdasarkan kinerja. Aku juga nemu sesuatu tentang Caca. Tambahnya, di perusahaan sebelumnya, dia terlibat skandal serupa mendekati atasan untuk naik jabatan, lalu ninggalin jejak kekacauan. Aku akan kirim detailnya besok. Saya tersenyum tipis mendengar itu. Caca bukan hanya pelakor. Dia adalah oportunis yang berulang kali memainkan kartu yang sama. Tapi kali ini, dia memilih lawan yang salah. Setelah menutup telepon, saya hubungi Anita Sari, manajer senior yang setia pada visi perusahaan. Anita, rapat darurat minggu depan harus sempurna, kata saya. Pastikan semua manajer hadir, termasuk Farhan. Dan Caca dia harus ada di ruangan itu, apapun caranya. Bu Maya, saya sudah atur semuanya. Jawab Anita, suaranya penuh keyakinan. Tapi boleh saya tahu apa rencananya? Ada sesuatu yang besar, kan? Saya tersenyum di balik telepon. Kamu akan lihat, Anita. Ini akan jadi rapat yang gak akan dilupain siapapun. Saya habiskan sisa malam itu menyusun strategi. Rapat darurat akan menjadi panggung saya. Tempat saya mengungkap identitas sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara. Tapi saya tidak ingin hanya memamerkan kekuasaan. Saya ingin Farhan dan Caca merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Saya buka sistem internal perusahaan dan telusuri lagi riwayat promosi Caca. Setiap kenaikan jabatan, setiap proyek yang dia pimpin, selalu disertai rekomendasi dari Farhan. Saya temukan email internal di mana Farhan memuji Caca sebagai aset berharga, sambil mengabaikan kandidat lain yang lebih kualifikat. Saya simpan semua itu, menambahkan ke daftar amunisi saya. Saya juga periksa laporan keuangan lebih dalam. Farhan tidak hanya menggunakan dana perusahaan untuk perjalanan dinas fiktif ke Bandung. Ada pengeluaran lain yang mencurigakan, makan malam di restoran mewah, pembelian tiket konser, bahkan sewa apartemen kecil di pusat kota yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan. Setiap transaksi seperti pukulan baru ke hati saya, tapi juga bahan bakar untuk tekad saya. Farhan tidak hanya mengkhianati saya sebagai istri, dia juga mencuri dari perusahaan yang saya bangun dengan keringat dan air mata. Di tengah malam, saya duduk di depan laptop, menulis draft pengumuman untuk rapat. Saya bayangkan wajah Caca saat dia mendengar bahwa saya, wanita yang dia ludahi dan panggil istri kampungan, adalah pemilik perusahaan. Saya bayangkan Farhan, dengan wajah pucatnya, menyadari bahwa jabatannya, gajinya, dan seluruh karirnya bergantung pada saya. Tapi saya tahu saya harus hati-hati. Mengungkap identitas saya bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang merebut kembali kendali atas hidup dan perusahaan saya. Pagi berikutnya, Farhan berusaha bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Dia duduk di meja makan, minum kopi, dan berbicara tentang rencana kerjanya dengan nada yang terlalu ceria. Mei, aku mungkin agak sibuk minggu ini, katanya, menghindari kontak mata. Ada proyek besar, dan Caca lagi bantu aku handle klien. Nama Caca keluar dari mulutnya seperti pisau, tapi saya hanya mengangguk, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Caca, ya? Dia kelihatan ambisius, kata saya, sengaja memilih kata yang netral tapi penuh makna. Farhan tersedak kopinya, lalu buru-buru mengganti topik. Iya, dia lumayan membantu. Ngomong-ngomong, aku harus ke kantor sekarang. Dia bangun, mencium kening saya sekilas, dan pergi. Saya menatap pintu yang tertutup di belakangnya, merasakan campuran kemarahan dan kepuasan.
Dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sedang saya awasi, dan bahwa waktunya sudah hampir habis. Sore itu, Bima mengirimi saya laporan lengkap tentang Caca. Riwayat kerjanya penuh dengan pola yang sama. Mendekati atasan pria, mendapatkan promosi cepat, lalu meninggalkan kekacauan saat dia pindah ke perusahaan lain. Dia juga punya hutang kartu kredit yang besar, yang menjelaskan mengapa dia begitu agresif mengejar posisi dan gaya hidup mewah. Saya simpan informasi itu, tahu bahwa ini akan berguna saat rapat. Saya juga terima email dari Anita, yang melaporkan bahwa Caca semakin arogan di kantor, memamerkan kedekatannya dengan Farhan di depan rekan kerja lain. Anita bahkan menyebutkan bahwa beberapa karyawan mulai bergosip tentang hubungan mereka, meski tidak ada yang berani berbicara terbuka. Malam itu, saya duduk di ruang kerja, menyusun presentasi untuk rapat darurat. Saya masukkan slide dengan data penyalahgunaan dana, grafik yang menunjukkan promosi Caca yang tidak wajar, dan yang paling penting pengumuman bahwa saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara. Saya bayangkan ruangan rapat penuh dengan wajah-wajah terkejut, terutama Farhan dan Caca. Saya tahu ini akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Tapi saya juga tahu risikonya. Mengungkap identitas saya berarti saya tidak bisa lagi bersembunyi di balik layar. Tapi setelah apa yang terjadi di depan kantor, saya siap. Saya muak bersembunyi. Sebelum tidur, saya buka ponsel dan lihat pesan baru dari Bima, dokumen hukum sudah siap. Aku juga temukan sesuatu tentang Farhan, dia coba ajukan pinjaman atas nama perusahaan tanpa sepengetahuan Dewan. Mau aku dalami? Saya balas, lanjutkan. Aku mau tahu semuanya. Saya matikan ponsel, menatap langit-langit kamar. Farhan tidur di sisi lain ranjang, tidak tahu bahwa dunia yang dia pikir dia kendalikan sedang runtuh di bawah kakinya. Hari rapat darurat itu tiba dengan langit Jakarta yang cerah. Tapi di dalam hati saya, Maya Santoso, badai sedang mengumpul kekuatan. Ludah Caca Larasati di sepatu saya, diamnya Farhan Aditya saat saya dihina, dan bukti pengkhianatan mereka yang kini tersimpan rapi di folder, kebenaran, telah mengubah saya. Saya bukan lagi hanya istri yang terluka. Saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara, dan hari ini, saya akan menunjukkan kepada mereka apa artinya menyeberang ke sisi yang salah dari saya. Ruang rapat di lantai 20 gedung perusahaan saya akan menjadi panggung, dan saya telah menyiapkan setiap detil untuk memastikan bahwa Farhan dan Caca tidak akan pernah melupakan momen ini. Pagi itu, saya berdiri di depan cermin, memilih pakaian dengan saksama. Bukan blazer sederhana yang biasa saya pakai sebagai Bu Maya, konsultan strategi. Saya pilih setelan jas abu-abu tua yang elegan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi dan anting-anting mutiara kecil, penampilan yang mencerminkan kekuasaan tanpa berlebihan. Saya ingin semua orang di ruangan itu merasakan kehadiran saya sebelum saya mengucapkan sepatah kata pun. Di tas saya bawa USB berisi presentasi yang telah saya susun semalaman, bersama dokumen hukum dari Bima Sakti yang merinci penyalahgunaan dana oleh Farhan dan promosi tidak wajar Caca. Saya siap. Saat saya tiba di gedung PT Teknologi Nusantara, lobi terasa berbeda. Karyawan yang biasanya hanya menyapa saya dengan anggukan kini menatap dengan rasa ingin tahu, seolah merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Saya naik lift ke lantai 20, tempat ruang rapat utama berada. Anita Sari, manajer senior yang tahu rahasia saya, sudah menunggu di luar ruangan. Bu Maya, semua sudah siap, katanya, suaranya penuh antisipasi. Farhan dan Caca ada di dalam. Mereka kelihatan gak tahu apa yang akan terjadi. Bagus, jawab saya, tersenyum tipis. Biarkan mereka merasa aman untuk sekarang. Saya melangkah masuk ke ruang rapat, dan suasana langsung berubah. Manajer dari berbagai divisi, termasuk Farhan, duduk mengelilingi meja panjang, beberapa berbisik tentang agenda misterius rapat ini. Caca duduk di dekat Farhan, mengenakan gaun ketat berwarna biru safir yang lagi-lagi terlalu mencolok untuk suasana profesional. Dia tersenyum pada Farhan, tangannya sesekali menyentuh lengan suami saya dengan santai, seolah saya tidak ada di ruangan itu. Farhan sendiri terlihat gelisah. Matanya melirik ke arah saya, tapi dia cepat mengalihkan pandangan. Saya bisa melihat keringat di dahinya. Baiklah, pikir saya, mari kita mulai pertunjukan ini. Saya berdiri di ujung meja, menyalakan proyektor, dan menyapa semua orang dengan suara yang tenang tapi penuh otoritas. Selamat siang, semua. Terima kasih telah hadir dalam rapat darurat ini. Hari ini,
Kita akan membahas beberapa isu penting yang memengaruhi integritas PT Teknologi Nusantara. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya lihat Caca mengangkat alis, seolah meremehkan kehadiran saya. Farhan memainkan pulpen di tangannya. Wajahnya semakin pucat. Saya buka slide pertama presentasi saya, yang hanya berisi logo perusahaan dan judul sederhana, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai konsultan strategi, saya sering memberikan saran untuk memastikan perusahaan ini berjalan sesuai visi pendirinya. Kata saya, sengaja memulai dengan nada netral. Tapi hari ini, saya di sini bukan hanya sebagai konsultan. Saya di sini sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara. Ruangan itu seolah kehilangan udara. Mulut-mulut terbuka, bisik-bisik terhenti, dan mata-mata membelalak. Farhan menjatuhkan pulpennya. Wajahnya seperti melihat hantu. Caca membeku, senyum arogannya lenyap dalam sekejap. Saya biarkan keheningan itu meresap, menikmati momen ketika dunia mereka mulai runtuh. Ya, saya Maya Santoso, pendiri dan pemilik perusahaan ini. Lanjut saya, suara saya tetap tenang tapi penuh kekuatan. Saya membangun PT Teknologi Nusantara dari nol, dari kamar kos kecil dengan laptop tua, hingga menjadi perusahaan yang kini melayani jutaan pengguna. Saya memilih untuk bekerja di balik layar karena saya percaya visi lebih penting daripada sorotan. Tapi hari ini, saya tidak bisa lagi diam. Saya klik slide berikutnya, yang menampilkan grafik penyalahgunaan dana perusahaan. Selama beberapa minggu terakhir, saya menemukan bukti bahwa dana perusahaan telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kata saya, menatap langsung ke Farhan. Perjalanan dinas fiktif, makan malam mewah, bahkan sewa apartemen yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan. Semua ini dilakukan oleh salah satu manajer kita. Farhan menunduk, tangannya gemetar. Saya lihat Caca mencoba menahan ekspresinya, tapi wajahnya mulai memucat. Saya pindah ke slide lain, yang menunjukkan riwayat promosi Caca. Selain itu, ada pola promosi yang tidak wajar di divisi pemasaran. Lanjut saya. Seorang karyawan, yang baru bergabung setahun lalu, naik jabatan dengan kecepatan luar biasa, tanpa dukungan kinerja yang memadai. Promosi ini didorong oleh rekomendasi yang bias, bukan meritokrasi. Saya sengaja tidak menyebut nama Caca, tapi semua orang di ruangan itu tahu siapa yang saya maksud. Caca menggigit bibir, matanya melotot ke arah saya, tapi dia tidak berani berbicara. Saya lanjutkan dengan menampilkan email-email antara Farhan dan Caca, yang telah saya sensor untuk menjaga profesionalisme tapi tetap menunjukkan hubungan tidak pantas mereka. Hubungan pribadi yang tidak profesional telah memengaruhi keputusan di perusahaan ini. Kata saya, suara saya semakin tajam. Dan saya, sebagai pemilik, tidak akan mentolerir pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang telah saya bangun. Ruangan itu kini penuh dengan bisik-bisik. Beberapa manajer menatap Farhan dan Caca dengan jijik, sementara yang lain terlihat terkejut. Farhan akhirnya angkat bicara. Suaranya serak. Maya, ini kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Potong saya. Tatapan saya menusuknya. Jelaskan bagaimana kamu menggunakan dana perusahaan untuk perjalanan pribadi dengan Caca? Atau bagaimana kamu diam saja saat saya dihina di depan kantor ini? Saya lihat dia terdiam, wajahnya seperti kertas kusut. Caca mencoba ikut campur. Suaranya tinggi dan panik. Bu Maya, ini nggak adil. Saya bekerja keras untuk posisi saya. Keras dalam hal apa, Caca? Balas saya, suara saya dingin. Mendekati atasan untuk promosi? Saya punya bukti riwayatmu dari perusahaan sebelumnya. Polanya sama. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Caca membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya lihat air mata mulai menggenang di matanya. Tapi saya tidak merasa kasihan. Dia telah meludahi saya, merendahkan saya, dan mencoba mencuri suami saya. Farhan, di sisi lain, terlihat seperti ingin menghilang dari bumi. Saya belum selesai. Hari ini bukan akhir, kata saya, menatap seluruh ruangan. Saya akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan perusahaan ini kembali ke jalur yang benar. Rapat ini ditutup. Saya tinggalkan ruangan itu dengan kepala tegak. Tapi di dalam, jantungan saya berdegup kencang. Saya telah membuka rahasia terbesar saya, dan tidak ada jalan kembali. Saat saya melangkah ke lift, Anita mengejar saya.
Bu Maya, itu luar biasa, katanya, matanya berbinar. Tapi apa langkah selanjutnya? Farhan dan Caca mereka nggak akan diam saja. Biarkan mereka mencoba, jawab saya, tersenyum tipis. Saya belum selesai dengan mereka. Malam itu, saya pulang ke rumah yang terasa semakin asing. Farhan belum pulang, dan saya tidak yakin apakah dia berani menunjukkan wajahnya setelah rapat tadi. Saya duduk di ruang kerja, memeriksa pesan dari Bima, ada sesuatu lagi tentang Farhan. Dia coba hubungi pengacara untuk melindungi asetnya. Kita perlu bicara. Jantungan saya kembali berdegup. Farhan masih menyimpan rahasia lain? Dan apa yang akan dilakukan Caca? Sekarang dia tahu saya bukan hanya istri Farhan, tapi bosnya? Kejutan di rapat darurat kemarin masih bergema di seluruh gedung PT Teknologi Nusantara. Saya, Maya Santoso, telah mengungkap identitas saya sebagai pemilik perusahaan, dan wajah pucat Farhan Aditya serta kepanikan Caca Larasati menjadi pemandangan yang tak akan saya lupakan. Tapi pengungkapan itu hanyalah langkah pertama. Saya tahu bahwa untuk benar-benar membersihkan perusahaan dan hidup saya dari pengkhianatan mereka, saya harus bertindak tegas. Hari ini, di depan seluruh tim pemasaran dan manajemen senior, saya akan mencabut jabatan Caca, wanita yang berani meludahi dan merendahkan saya di depan kantor yang saya bangun. Ini bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang menegakkan integritas perusahaan yang telah saya korbankan segalanya untuk membangunnya. Pagi itu, saya tiba di kantor dengan langkah mantap. Saya kenakan setelan jas hitam yang ramping, rambut saya diikat rapi, dan wajah saya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Saya bukan lagi, Bu Maya, konsultan strategi, yang rendah hati. Saya adalah pemilik PT Teknologi Nusantara, dan hari ini, semua orang akan melihat apa artinya menantang saya. Anita Sari, manajer senior yang setia, menyambut saya di lobi dengan senyum penuh semangat. Bu Maya, tim sudah berkumpul di ruang konferensi. Caca dan Farhan ada di sana, meski kelihatan gelisah. Katanya, matanya berbinar. Bagus, jawab saya. Suara saya tenang tapi penuh kekuatan. Mari kita selesaikan ini. Ruang konferensi di lantai 15 penuh sesak. Seluruh tim pemasaran hadir, bersama beberapa manajer senior dari divisi lain yang saya undang untuk menyaksikan. Farhan duduk di ujung meja, wajahnya tegang, tangannya memainkan pulpen dengan gerakan canggung. Caca, di sisi lain, berusaha mempertahankan fasad percaya dirinya. Dia mengenakan gaun ketat berwarna emas yang seperti biasa terlalu mencolok, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Matanya melirik arah saya saat saya masuk, dan untuk sesaat, saya melihat kilasan ketakutan di balik topeng arogansinya. Saya berdiri di depan ruangan, menyalakan proyektor, dan memulai tanpa basa-basi. Selamat pagi, semua. Setelah pengungkapan kemarin, saya ingin memastikan bahwa PT Teknologi Nusantara kembali ke jalur integritas dan profesionalisme. Kata saya, suara saya menggema di ruangan yang hening. Sebagai pemilik, tanggung jawab saya adalah melindungi visi perusahaan ini, dan itu berarti mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melemahkannya. Saya klik slide pertama, yang menampilkan riwayat promosi Caca Larasati. Grafik sederhana menunjukkan kenaikan jabatannya yang tidak wajar, dari asisten biasa menjadi koordinator proyek dalam waktu kurang dari setahun. Kita punya kasus di divisi pemasaran di mana promosi diberikan bukan berdasarkan prestasi, tapi karena hubungan pribadi dan manipulasi. Kata saya, tatapan saya menyapu ruangan sebelum berhenti di Caca. Dia menggeliat di kursinya, tapi tetap diam. Saya lanjutkan dengan menampilkan email-email dari Farhan yang merekomendasikan Caca untuk proyek-proyek besar, meski laporan kinerjanya menunjukkan hasil yang biasa-biasa saja. Rekomendasi ini tidak didukung oleh data kinerja. Kata saya, suara saya tajam. Lebih buruk lagi, kami menemukan bukti bahwa dana perusahaan disalahgunakan untuk mendukung gaya hidup pribadi, termasuk perjalanan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kepentingan perusahaan. Saya klik slide berikutnya, menampilkan daftar transaksi makan malam mewah, sewa villa, tiket konser semuanya atas nama Farhan, dengan Caca sebagai pendamping. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Beberapa karyawan menatap Caca dengan jijik, sementara yang lain melirik Farhan, yang kini menunduk, wajahnya merah padam. Saya biarkan keheningan itu meresap sebelum melanjutkan. Caca Larasati, berdasarkan bukti ini, saya mencabut semua jabatan Anda di PT Teknologi Nusantara, efektif seketika.
Anda dipecat karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan kepercayaan perusahaan. Caca berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat tapi matanya berkilat marah. Ini nggak adil, teriaknya, suaranya memecah keheningan. Saya bekerja keras untuk posisi saya. Anda cuma cemburu karena Farhan lebih memilih saya. Gasping terdengar dari beberapa karyawan, dan Anita menggelengkan kepala, seolah tidak percaya pada keberanian Caca. Saya tersenyum dingin, tidak goyah sedikit pun. Cemburu? Ulang saya. Suara saya tenang tapi penuh otoritas. Caca, kamu meludahi saya di depan kantor ini, menyebut saya, istri kampungan, yang tidak pantas untuk Farhan. Tapi sekarang kamu tahu, saya bukan hanya istri Farhan. Saya adalah pemilik perusahaan ini, dan keputusan saya final. Saya lihat air mata mulai menggenang di mata Caca, tapi saya tidak merasa kasihan. Dia telah memilih jalannya sendiri. Caca mencoba membela diri lagi. Suaranya bergetar. Saya cuma melakukan apa yang diminta Farhan. Dia yang mendorong saya untuk ambil proyek-proyek itu. Dia menunjuk Farhan, yang kini terlihat seperti ingin menghilang dari ruangan. Saya mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Kamu punya waktu sampai akhir hari untuk mengosongkan meja. Keamanan akan mengawalmu keluar. Ruangan itu kembali hening. Hanya suara napas Caca yang tersengal-sengal. Dia menatap Farhan, seolah mengharapkan dia membelanya. Tapi Farhan hanya menunduk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Caca akhirnya ambruk kembali ke kursinya. Wajahnya penuh kekalahan. Saya lihat beberapa karyawan menahan senyum, sementara yang lain terlihat lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Saya beralih ke Farhan, yang masih belum berani menatap saya. Untukmu, Farhan, saya belum selesai. Kata saya, suara saya rendah tapi penuh ancaman. Kamu akan mendengar keputusan tentang posisimu segera. Tapi untuk sekarang, saya sarankan kamu pikirkan baik-baik tentang pilihan yang telah kamu buat. Farhan mengangguk pelan. Wajahnya seperti kertas kusut. Tapi saya tahu dia tidak akan berani melawan di depan semua orang. Saya tutup rapat dengan nada tegas. PT Teknologi Nusantara dibangun di atas integritas dan kerja keras. Saya tidak akan membiarkan siapapun tidak peduli seberapa dekat mereka dengan saya menodai visi itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Kembali ke kerjaan masing-masing. Saya matikan proyektor dan melangkah keluar, diikuti oleh Anita yang berjalan di samping saya. Bu Maya, itu luar biasa, kata Anita, suaranya penuh kekaguman. Tapi apa yang akan terjadi dengan Farhan? Dan Caca, dia kelihatan gak akan menyerah begitu saja. Biarkan mereka mencoba apa saja, jawab saya, tersenyum tipis. Saya sudah siap untuk langkah berikutnya. Saat saya kembali ke kantor eksekutif saya ruangan yang selama ini saya gunakan secara rahasia saya terima pesan dari Bima Sakti. Maya, aku temukan sesuatu lagi. Farhan coba transfer sebagian aset perusahaan ke akun pribadi sebelum rapat kemarin. Aku sudah bekukan transaksinya. Tapi kita perlu bicara soal langkah hukum. Jantungan saya berdegup kencang. Farhan tidak hanya mengkhianati saya sebagai istri, tapi juga mencoba mencuri dari perusahaan saya. Kemarahan saya membara. Tapi saya tahu saya harus tetap fokus. Saya duduk di kursi kulit besar, menatap pemandangan Jakarta dari jendela. Caca mungkin telah jatuh, tapi Farhan masih menjadi ancaman. Dan dengan pesan Bima tentang transfer aset, saya tahu ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Saya ambil ponsel dan balas pesan Bima, siapkan gugatan. Kita akan selesaikan ini sampai tuntas. Malam itu, saya pulang ke rumah yang terasa semakin asing. Farhan tidak ada. Mungkin sengaja menghindari saya setelah rapat. Saya duduk di ruang kerja, memikirkan langkah berikutnya. Caca telah dipecat. Tapi apakah dia akan mencoba membalas dendam? Dan Farhan apa yang akan dia lakukan sekarang? Tahu bahwa saya memegang semua kartu? Saya tahu satu hal. Pertarungan ini belum selesai. Dan saya akan memastikan bahwa mereka yang menyakiti saya membayar harga penuh. Setelah rapat darurat yang mengguncang PT Teknologi Nusantara, di mana saya, Maya Santoso, mencabut jabatan Caca Larasati di depan semua orang, udara di kantor terasa berat dengan bisik-bisik dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Farhan Aditya, suami saya yang telah mengkhianati saya, kini tahu bahwa saya bukan hanya istri yang dia remehkan, tapi pemilik perusahaan tempat dia membangun karirnya. Namun,
Meski saya telah menang di panggung profesional, pertempuran pribadi saya dengan Farhan belum selesai. Malam ini, di rumah yang dulu kami anggap sebagai tempat cinta kami tumbuh, saya akan menghadapinya secara langsung. Saya telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami, tapi sebelum itu, saya ingin dia melihat kebenaran di mata saya dan merasakan beratnya pengkhianatannya. Saya pulang ke rumah sore itu, setelah seharian memastikan bahwa pemecatan Caca berjalan lancar. Anita Sari, manajer senior yang setia, melaporkan bahwa Caca meninggalkan kantor dengan wajah penuh air mata, dikawal keamanan sambil membawa kotak berisi barang-barangnya. Bisik-bisik karyawan tentang hubungan Caca dan Farhan kini menjadi topik terbuka, dan banyak yang lega melihat keadilan ditegakkan. Tapi saya tahu ini belum berakhir. Pesan dari Bima Sakti, pengacara saya, tentang Farhan yang mencoba mentransfer aset perusahaan ke akun pribadi, menambah bahan bakar kekemarahan saya. Farhan tidak hanya mengkhianati saya sebagai istri, tapi juga sebagai pemilik perusahaan yang memberinya segalanya. Rumah kami di pinggiran Jakarta terasa seperti cangkang kosong saat saya masuk. Foto pernikahan kami di dinding, yang dulu membuat saya tersenyum setiap kali lewat, kini terasa seperti pengingat pahit akan kebohongan Farhan. Saya duduk di sofa ruang tamu, menunggu Farhan pulang. Di tangan saya pegang amplop berisi dokumen gugatan cerai yang telah disiapkan Bima, bersama salinan bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Saya tidak akan membiarkan Farhan lolos dengan alasan atau permohonan maaf. Malam ini, dia akan menghadapi konsekuensi penuh dari pilihannya. Farhan akhirnya pulang sekitar pukul 9 malam, wajahnya pucat dan matanya merah, seolah dia baru saja menangis atau minum atau mungkin keduanya. Dia berhenti di ambang pintu saat melihat saya di sofa. Amplop di tangan saya seperti pedang yang siap dihunus. "Maya," katanya. Suaranya serak. "Kita perlu bicara." "Ya, kita memang perlu bicara," jawab saya. Suara saya dingin tapi tenang. Saya berdiri, menatapnya langsung ke mata. "Duduk, Farhan. Kita selesaikan ini sekarang." Dia ragu-ragu, lalu duduk di kursi di seberang saya. Tangannya gelisah di pangkuannya. Saya bisa melihat dia mencoba mencari kata-kata, tapi saya tidak memberinya kesempatan untuk memulai. Saya buka amplop dan tarik keluar foto-foto dari villa di Lembang. Farhan dan Caca berpelukan, tersenyum, seolah dunia adalah milik mereka. Saya lempar foto-foto itu ke meja di depannya. "Jelaskan ini," kata saya, suara saya seperti es. Farhan menatap foto-foto itu, wajahnya semakin memucat. "Maya, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya, suaranya gemetar. Dia cuma teman kerja. Kami ke Bandung untuk urusan klien." "Klien?" potong saya. Suara saya naik sedikit. "Jangan bohongi saya lagi, Farhan. Saya punya bukti. Villa itu dibayar dengan kartu kredit perusahaan. Makan malam, tiket konser, apartemen kecil di pusat kota, semuanya dari dana perusahaan yang saya bangun. Dan kamu pikir saya nggak akan tahu?" Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya lanjutkan, tidak memberinya ruang untuk berbohong lagi. "Dan Caca? Kamu dorong dia naik jabatan, meski dia nggak punya kualifikasi. Kamu pilih dia, Farhan, atas saya, atas pernikahan kita. Dan ketika dia meludahi saya di depan kantor, kamu cuma diam." "Diam." Kata terakhir itu keluar lebih keras dari yang saya rencanakan, tapi saya tidak peduli. Saya ingin dia merasakan beratnya kata-kata saya. Farhan menunduk. Tangannya menutupi wajahnya. "Maya, saya salah. Saya tersesat. Caca, dia membuat saya merasa dihargai. Sesuatu yang saya rasa kurang dari kamu akhir-akhir ini." Kata-katanya seperti pukulan di perut. Tapi saya tahan diri. "Dihargai?" ulang saya, tersenyum pahit. "Kamu pikir saya nggak menghargai kamu? Saya yang memberi kamu jabatan itu, Farhan. Saya yang membiarkan kamu bersinar di perusahaan saya, meski saya tahu kamu bukan yang terbaik. Dan ini balasanmu." Dia mengangkat kepala, matanya penuh air mata. "Maya, saya nggak tahu kamu pemilik perusahaan. Kalau saya tahu, kalau kamu tahu, apa? Kamu nggak akan selingkuh? Nggak akan mencuri dari perusahaan saya?" Saya lempar dokumen lain ke meja laporan tentang percobaan transfer aset yang Bima temukan. "Kamu coba mengalihkan aset perusahaan ke akun pribadi, Farhan.
Itu bukan cuma pengkhianatan, itu kriminal. Farhan terdiam, wajahnya seperti kertas yang diremas. Saya panik. Maya. Setelah rapat kemarin, saya tahu semuanya akan runtuh. Saya cuma mau amankan masa depan saya. Masa depanmu? Tanya saya. Suara saya penuh ejekan. Kamu pikir kamu bisa mencuri dari saya dan lolos begitu saja? Farhan, pernikahan kita selesai. Saya ajukan gugatan cerai malam ini. Saya dorong dokumen gugatan cerai ke arahnya. Tanda tangan. Atau kita selesaikan ini di pengadilan, dan saya pastikan semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Dia mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar, membaca sekilas, lalu menatap saya dengan ekspresi campur aduk penyesalan, ketakutan, dan sedikit kemarahan. Maya, kita bisa perbaiki ini. Saya tahu saya salah, tapi kita bisa mulai dari awal. Saya cinta kamu. Cinta? Ulang saya, tertawa pahit. Kamu nggak tahu apa itu cinta, Farhan. Kamu pilih Caca, pilih ambisinya, pilih kebohongan. Sekarang, kamu tanggung akibatnya. Saya berdiri, menatapnya untuk terakhir kali. Kamu punya waktu sampai besok untuk menandatangani. Kalau tidak, Bima akan mengambil alih. Saya berjalan ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan keheningan menyelimuti saya. Di luar, saya dengar Farhan menangis pelan, tapi saya tidak merasa kasihan. Dia telah memilih jalannya, dan sekarang dia harus hidup dengan itu. Saya duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, dan melihat pesan dari Bima, gugatan cerai sudah diajukan. Aku juga temukan sesuatu tentang Caca, dia coba hubungi media untuk bocorkan cerita tentangmu. Mau aku tangani? Jantungan saya berdegup kencang. Caca, meski telah dipecat, masih berani melawan? Saya balas, tangani. Pastikan dia nggak bisa menyentuh saya. Malam itu, saya tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya merasa bebas-bebas dari pernikahan yang telah menjadi penjara, bebas dari kebohongan Farhan. Tapi di sisi lain, pesan Bima tentang Caca membuat saya gelisah. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia akan mencoba menghancurkan reputasi saya? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Dan Farhan, akankah dia menandatangani dokumen cerai dengan patuh? Atau akan dia melawan dengan caranya sendiri? Saya bangun pagi berikutnya dengan tekad baru. Saya hubungi Anita, memintanya memantau situasi di kantor. Pastikan tidak ada gangguan dari Farhan atau Caca, kata saya. Dan Anita, mulai rekrutmen untuk posisi baru di divisi pemasaran. Kita butuh darah segar. Anita setuju, dan saya bisa mendengar kekaguman dalam suaranya. Bu Maya, Anda benar-benar luar biasa, katanya. Saya tersenyum, tapi pikiran saya sudah melayang ke langkah berikutnya. Saat saya duduk di ruang kerja, menatap kota Jakarta dari jendela, saya tahu pertarungan ini belum selesai. Farhan mungkin telah jatuh, tapi Caca masih di luar sana, dan dengan ambisinya yang licik, dia bisa menjadi ancaman. Dan apa rahasia lain yang Farhan sembunyikan dengan percobaan transfer aset itu? Saya pegang ponsel, siap menghubungi Bima untuk langkah hukum berikutnya. Satu hal yang pasti, saya, Maya Santoso, tidak akan berhenti sampai semua pengkhianatan ini diselesaikan, dan saya akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Setelah konfrontasi dengan Farhan Aditya dan pengajuan gugatan cerai, rumah yang dulu penuh kenangan cinta kini terasa seperti museum masa lalu yang harus saya tinggalkan. Saya, Maya Santoso, telah mencabut jabatan Caca Larasati, mengungkap identitas saya sebagai pemilik PT Teknologi Nusantara, dan menyingkirkan pengkhianatan dari hidup saya. Tapi perjuangan ini belum selesai. Pesan dari Bima Sakti tentang Caca yang mencoba menghubungi media untuk membocorkan cerita tentang saya, dan misteri transfer aset yang dilakukan Farhan, membuat saya tahu bahwa babak akhir harus ditutup dengan kemenangan yang tak terbantahkan. Saya ingin memastikan bahwa Farhan dan Caca tidak hanya kehilangan apa yang mereka curi, tapi juga belajar bahwa meremehkan saya adalah kesalahan terbesar mereka. Dan di akhir semua ini, saya ingin membangun kehidupan baru lebih kuat, lebih bebas, dan penuh harapan. Pagi itu, saya duduk di kantor eksekutif saya di lantai tertinggi PT Teknologi Nusantara, menatap pemandangan Jakarta yang berkilau di bawah sinar matahari. Gedung ini, yang saya bangun dari mimpi dan keringat, kini menjadi simbol kekuatan saya. Saya buka laptop dan cek email dari Bima. Maya,
Aku sudah hentikan upaya Caca untuk menghubungi media, tulisnya. Dia mencoba menjual cerita bahwa kamu menganiaya karyawan demi balas dendam pribadi, tapi aku punya koneksi untuk memblokirnya. Dan soal Farhan, transfer aset yang dia coba sudah dibekukan sepenuhnya. Aku siapkan dokumen untuk tuntutan hukum penyalahgunaan dana. Mau lanjut? Saya tersenyum, mengetik balasan singkat. Lanjutkan, Bima. Pastikan mereka nggak bisa lari. Saya tahu Caca tidak akan menyerah begitu saja. Wanita seperti dia, yang hidup dari ambisi dan manipulasi, selalu punya rencana cadangan. Tapi saya juga tahu bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan saya. Reputasinya di dunia profesional sudah hancur setelah pemecatannya, dan laporan Bima tentang riwayatnya di perusahaan sebelumnya akan memastikan bahwa tidak ada perusahaan besar yang mau mempekerjakannya. Saya hubungi Anita Sari, manajer senior saya, untuk memastikan situasi di kantor tetap terkendali. Anita, apa kabar dari tim pemasaran? Tanya saya. Bu Maya, tim mulai stabil, jawab Anita. Kami sudah rekrut 2 kandidat baru untuk gantikan posisi Caca, dan karyawan lain terlihat lebih semangat setelah rapat Anda. Tapi ada rumor bahwa Caca coba hubungi beberapa karyawan untuk cari dukungan. Mau saya tangani? Biarkan dia mencoba, kata saya, tersenyum. Tapi pastikan semua komunikasi dia dipantau. Kalau dia melanggar NDA, perjanjian kerahasiaan, kita seret ke pengadilan. Sementara itu, Farhan menandatangani dokumen cerai 2 hari setelah konfrontasi kami. Saya tahu dia tidak punya pilihan bukti yang saya pegang, ditambah ancaman tuntutan hukum atas penyalahgunaan dana, membuatnya menyerah. Dalam dokumen itu, saya pastikan dia tidak mendapat apa-apa dari aset perusahaan atau tabungan pribadi saya. Farhan pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, dan dari laporan Bima, dia kini bekerja sebagai konsultan freelance dengan bayaran jauh lebih rendah dari gajinya di PT Teknologi Nusantara. Saya tidak merasa kasihan. Dia memilih jalannya sendiri ketika memilih Caca dan mencuri dari saya. Tapi Caca, seperti yang saya duga, tidak tinggal diam. Seminggu setelah pemecatannya, Bima melaporkan bahwa Caca mencoba memposting tuduhan anonim di media sosial tentang ketidakadilan di PT Teknologi Nusantara. Saya sudah siap untuk ini. Bersama tim hukum dan PR perusahaan, saya rilis pernyataan resmi yang menjelaskan pemecatan Caca berdasarkan pelanggaran etika, tanpa menyebutkan detail pribadi. Saya juga bagikan kisah perjalanan perusahaan, menonjolkan peran saya sebagai pendiri dan visi saya untuk masa depan. Publik merespons dengan positif, dan saham perusahaan malah naik setelah pernyataan itu. Caca, yang berharap menghancurkan saya, malah membuat saya lebih kuat. 1 bulan setelah cerai, saya mulai merasakan kebebasan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Rumah di pinggiran Jakarta saya jual, dan saya pindah ke apartemen modern di pusat kota, dengan jendela besar yang menghadap Cakrawala Jakarta. Saya dekor ulang ruang itu dengan warna-warna cerah, menghapus setiap jejak Farhan dari hidup saya. PT Teknologi Nusantara berkembang pesat di bawah kepemimpinan terbuka saya. Saya luncurkan inisiatif baru untuk mendukung karyawan perempuan di bidang teknologi, dan proyek ekspansi ke Asia Tenggara berjalan lebih lancar dari yang saya harapkan. Media mulai menulis tentang saya, bukan sebagai istri Farhan, atau konsultan misterius, tapi sebagai Maya Santoso, pendiri visioner yang mengubah lanskap teknologi Indonesia. Di tengah kesibukan, saya mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Bima Sakti, yang selama ini menjadi pilar dukungan saya, mengajak saya makan malam untuk merayakan kemenangan. Saya tahu Bima selalu menyimpan perasaan untuk saya, meski dia tidak pernah mengatakannya secara langsung selama saya menikah. Malam itu, di restoran kecil dengan pemandangan kota, dia menatap saya dengan senyum hangat. Maya, kamu luar biasa, katanya. Aku tahu kamu kuat, tapi melihatmu bangkit seperti ini, itu sesuatu yang lain. Saya tersenyum, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Terima kasih, Bima. Tanpa kamu, aku nggak yakin bisa melewati semua ini. Dia tertawa pelan. Kamu nggak perlu aku, Maya. Tapi aku senang bisa ada di sampingmu. Untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin ada ruang untuk cinta baru bukan sekarang, tapi suatu hari nanti. Sementara itu, kabar tentang Farhan dan Caca sampai ke saya melalui Anita. Farhan, yang kini hidup sederhana, dikabarkan menyesali keputusannya,
tapi tidak pernah mencoba menghubungi saya lagi. Caca, di sisi lain, pindah ke kota lain, mencoba memulai kembali dengan pekerjaan kecil di perusahaan startup. Tapi riwayatnya sebagai manipulator membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan. Mereka berdua, yang pernah merasa tak tersentuh, kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan, sementara saya melangkah maju dengan kepala tegak. Malam itu, saya berdiri di balkon apartemen baru saya, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Saya ingat kata-kata Caca di depan kantor, "Kamu cuma istri kampungan yang gak tahu apa-apa." Saya tersenyum pahit, tapi kemudian tertawa kecil. Saya bukan istri kampungan. Saya adalah Maya Santoso, wanita yang membangun kerajaan dari nol, yang menghadapi pengkhianatan dengan keberanian, dan yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Saya angkat gelas anggur, bersulang untuk diri saya sendiri. Untuk awal baru, gumam saya, merasakan angin malam membelai wajah saya. Tapi di tengah kemenangan ini, ada satu pesan terakhir dari Bima yang membuat saya berhenti sejenak. "Maya, aku temukan dokumen lama yang menunjukkan Farhan pernah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuanmu. Mungkin gak penting sekarang, tapi mau aku dalami." Jantungan saya berdegup kencang. Apakah Farhan masih menyimpan rahasia lain? Dan apakah ini akan membuka luka baru? Atau justru memperkuat kemenangan saya? Saya balas pesan Bima, "Dalami. Aku mau tahu semuanya." Saya tahu, apapun yang ditemukan, saya siap menghadapinya. Saya telah menghadapi pengkhianatan, penghinaan, dan kehilangan, tapi saya keluar sebagai pemenang. Dan jika ada babak lain yang harus saya hadapi, saya akan melakukannya dengan cara saya dengan kecerdasan, kekuatan, dan visi yang telah membawa saya sejauh ini.